Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nabila Azahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panduan bagaimana cara menginput data SPT PPh 21 masa Desember. Pertama-tama, kita akan membuat SPT terlebih dahulu. Caranya kita pilih SPT, kemudian buat SPT baru, kemudian kita pilih Desember 2020. Kita buat SPT. Kita pilih. Nah, setelah SPT berhasil dibuat, maka SPT masa Desember ini otomatis langsung terbuka. Langsung dibuka. Nah, setelah itu kita akan mengisi SPT. Nah, yang membuat perbedaan dari bulan Januari sampai November dengan Desember yaitu ada di daftar pemotongan pajak. Jika bulan Januari sampai November itu kita hanya mengisi satu masa pajak. Nah, kalau di Desember ini kita akan mengisi kedua opsi ini. Nah, pertama-tama kita akan ke daftar bukti potong terlebih dahulu. Kita pilih A1. Nah, setelah itu kita pilih baru untuk mengisi data pegawai kita pilih baru. Kemudian kita isi NPWP-nya sesuai yang ada di sini. Nah, di sini ada Amiral, NPWP-nya kita copy aja. Amiral yaitu statusnya kawin dan mempunyai dua tanggungan, dan jabatannya itu direktur. Diknya kita asal saja. Namanya Amiral. Kemudian alamatnya kita asal saja. Kawin jumlah pelanggannya tadi 2. Nama jabatannya itu direktur. Kemudian kita simpan. Setelah selesai ini kita simpan. Kita pilih yes. Kemudian kita isi yang kedua. NPWP-nya itu kita ikuti yang di sini yaitu Budi. Budi yang sudah statusnya kawin dan mempunyai 1 tanggungan, jabatannya itu sebagai manajer. Namanya Budi. Tadi statusnya sudah kawin dan mempunyai jumlah tanggungan 1. Jabatannya kemudian kita simpan. Kemudian kita akan mengisi yang ketiga, yaitu Cecep. Yang sudah statusnya kawin dan jabatannya sebagai manajer. Alamatnya
Jadi sudah statusnya kawin dan jumlah tanggungannya 0. Nama jabatannya manajer. Kemudian kita simpan. Kemudian kita pilih yes. Kemudian kita yang keempat kita isi dengan Danu. NPWP-nya kita copy, kemudian dia statusnya tidak kawin dengan 0 tanggungan dan jabatannya sebagai staf. Nama Danu, alamat Jalan dia tidak kawin dan jumlah tanggungannya 0, jabatannya sebagai staf. Kita simpan. Kemudian yang terakhir itu Edward, kemudian dia statusnya kawin dan sudah memiliki 1 tanggungan, kemudian jabatannya itu sebagai staf. Dia sudah kawin dan memiliki 1 tanggungan. Nama jabatannya sebagai kita simpan. Nah, bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan berekam potong yang baru? Kita pilih no karena sudah selesai. Nah, setelah itu kita telah selesai membuat daftar pemotongan pajak pasal 21 yang bagi pegawai kita close, kemudian kita beralih ke daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah, kemudian kita bisa isi NPWP yang tadi, NPWP yang amiral tadi. Kita isi sesuai pegawai. Namanya amiral, kode objek pajaknya dia 21101. Sebagai pegawai tetap, jumlah penghasilan amiral sebesar 7.107.000. Kemudian PPh yang dipotong amiral adalah sebesar 142.755. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjut dengan Budi. Nama Budi, kode objek pajaknya sebagai pegawai tetap, jumlah penghasilan Budi 6.207.000, kemudian PPh yang dipotong Budi sebesar 118.022. Kemudian kita simpan, yes. Kemudian kita lanjut lagi dengan Cecep.
Nah, setelah selesai mengisi daftar pemotongan semua pegawai di daftar pemotongan pajak bulanan ini, kita bisa mencetaknya. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil disimpan, kita bisa mencetak. Nah, setelah seperti ini berarti sudah berhasil dicetak. Kemudian kita close. Kemudian kita lanjut ke pengisian SPT daftar bukti potong tidak final. Nah, kita bisa pilih baru, kemudian kita pilih referensi sebagai nah di sini yang tidak final itu adalah Mamat. Kita bisa pilih, nah langsung terisi, kemudian kita pilih kode objek pajaknya. Nah, karena Mamat itu adalah upah pegawai tidak tetap atau tidak tenaga kerja lepas, kita pilih yang ini. Kemudian kita masukkan perhitungan detailnya. Nah, Mamat ini cara pembayarannya tidak bulanan, kemudian status PTKP-nya dia tidak kawin, dan jumlah hari kerja Mamat itu adalah 4 hari. Kemudian jumlah penghasilan bruto Mamat adalah 2 juta. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita isi. Kita pilih perhitungan lagi. Bulanan, tidak bulanan, dalam 4 hari. Nah, setelah PPh pasal 21 yang dipotong diketahui yaitu 10.000, kita klik selesai, kemudian kita bisa simpan. Kita klik no, kemudian bisa kita cetak kembali. Setelah berhasil dicetak, kita close dan kita lanjut ke isi SPT daftar bukti potong yang final jika ada. Nah, kita pilih baru. Kemudian kita pilih referensinya, karena Badrun itu tidak mempunyai NPWP, maka NPWP-nya kita tulis yang 000. Kemudian kita pilih kode objek pajak. Daftar kode objek pajak Badrun yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kemudian kita pilih, kemudian jumlah yang diterima Badrun itu sebesar 80 juta. Kemudian kita klik enter. Kemudian bisa kita simpan. Kita klik no, kemudian kita cetak juga. Setelah berhasil dicetak, kita close. Kemudian kita beralih ke daftar pemotongan pajak 1 tahun. Kita simpan. Oke. Kemudian kita ke daftar pemotongan pajak 1 tahun. Kenapa belum ada ya? Nah, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita close dan pilih isi SPT. Kemudian kita SPT induk. Nah, di sini di SPT induk akan muncul secara otomatis data-data yang tadi telah dimasukkan. Kemudian bisa dicek kebenarannya di daftar pemotongan.
Nah, kita bisa cek satu-satu di sini daftar pemotongan, kemudian yang bagian B2 perhitungan PPh, kemudian objek pajak final, lampiran. Nah, di sini di bagian D itu merupakan lampiran-lampiran yang ada, bisa diisi secara manual, tetapi dari sistem sudah otomatis tercentang. Nah, kita bisa centang ini, kemudian kita ke yang pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kemudian kita isi tempat, kita simpan. Oh, berarti nggak usah ya, berarti kita tidak usah mencentang yang bagian 7 karena kita simpan. Kita close, kemudian kita isi daftar SSP PBK. Kita bisa klik tambah. Kemudian kode akun pajak itu 41121 untuk PPh 21, pasal 21, kemudian kode jenis setoran kita pilih yang 100. Kemudian NTPN-nya kemudian jumlah PPh yang disetornya yang bagian tidak final itu sebesar 396.571. Nah, di sini surat setoran pajak itu harus balance dengan yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik simpan, kita klik yes, kemudian kita pilih kode akun pajaknya, kemudian kita pilih kode jenis setor yaitu 401, kemudian NTPN-nya kita klik. Kemudian jumlah PPh yang disetor itu 1.500.000. Kemudian kita klik simpan. Kita klik no. Kemudian setelah berhasil kita bisa cetak. Nah, setelah seperti ini berarti sudah berhasil dicetak. Nah, kemudian yang terakhir kita close. Yang terakhir itu pengisian membuat file CSV. Kita klik CSV, kemudian pelaporan SPT, kemudian kita bisa buat file. Di sini ada masa tahun pembetulan dan kita bisa klik Desember, kita bisa buat filenya. Oh, di sini karena belum seimbang, jadi kita bisa rubah kembali di daftar SSP-nya. Harusnya di sini kita harus sesuai dengan SPT induknya. Di sini ada 408, ini kita salah, kita bisa ubah jadi 408.693. 408.693. Kita simpan, kemudian berhasil diubah, kita klik OK. Kemudian kita ke file CSV kembali. Kita bisa buat file.
Kemudian tadi karena ada yang tidak seimbang, jadi tadi tidak bisa membuat file CSV-nya. Kemudian setelah kita ubah menjadi seimbang, kita bisa membuat file CSV-nya. Nah, setelah seperti ini kita bisa save. Kemudian setelah CSV berhasil dibuat, maka sudah selesai. Kita klik OK, kemudian kita close. Kemudian pengisian SPT PPH 21 telah selesai. Dan demikianlah video panduan pengoperasian aplikasi SPT masa 21 PPH 21. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.